Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kembali lagi ya, kita di pembelajaran bahasa Indonesia di sesi pertama. Nah, mengulas kembali tentang materi kita minggu ini, yaitu tentang informasi tersurat dan tersirat. Nah, kira-kira masih ingat nggak nih apa itu informasi tersurat dan tersirat? Terus bedanya itu apa sih? Kita flashback dulu sebentar ya. Oke. Kalau kita membaca teks, itu kan pasti ada yang dinamakan informasi tersurat. Nah, informasi tersurat ini adalah informasi yang dinyatakan secara jelas dan eksplisit. Artinya, biasanya penulis itu langsung menuliskan informasi atau makna di dalam teks tersebut. Jadi, pembaca dapat dengan mudah menemukan informasi tersurat di dalam teks itu. Nah, ciri-cirinya biasanya dia disampaikan secara eksplisit atau dinyatakan secara jelas dan langsung di dalam teks. Juga eh, mudah dipahami ya, karena memang sudah ada di teks. Jadi pembaca tidak perlu mengulang-ulang untuk mengetahui makna atau informasi yang ada. Lalu juga bersifat faktual. Nah, artinya biasanya teksnya ini atau informasinya ini berupa fakta, data, atau pernyataan yang dapat diverifikasi langsung dari teks tersebut. Kemudian juga bersifat objektif yang tidak tergantung kepada interpretasi pembaca. Kemudian juga bersifat literal dan tentunya tidak ambigu, artinya tidak ada makna ganda di dalam teks tersebut. Lalu, eh, berbeda dengan adanya informasi tersirat. Kalau tadi kan tersurat itu dia langsung ada di dalam teks ya. Nah, kalau tersirat ini kebalikannya atau sebaliknya, yaitu informasi yang disampaikan tidak langsung ada di dalam teks. Artinya pembaca harus memahami seluruh isi teks tersebut untuk dapat menentukan informasi tersirat apa yang ada di dalamnya. Nah, informasi ini juga bisa dikatakan tersembunyi dan maknanya juga harus dipahami oleh pembaca itu sendiri. Nah, maka dari itu seringnya di informasi tersirat ini berisi tentang opini, pemikiran, atau keberpihakan penulis yang tidak diekspresikan secara eksplisit atau secara jelas, begitu. Nah, sama dengan tersurat ya. Nah, tersirat pun juga memiliki ciri-cirinya, teman-teman. Jadi yang pertama itu dia tidak ditulis secara langsung di dalam teks. Lalu yang kedua itu makna itu diperoleh dengan cara menyimpulkan keseluruhan isi teks. Jadi kalau tersirat ini lebih susah daripada tersurat. Karena apa? Karena pembaca harus mengetahui terlebih dahulu seluruh isi teks, harus memahami dulu apa isi bacaannya, baru dia bisa menyimpulkan informasi tersiratnya begitu. Lalu yang nomor tiga yaitu dapat menimbulkan makna ganda karena tersirat ini kan tergantung interpretasi pembaca ya. Jadi setiap pembaca bebas untuk memaknai teks tersebut. Jadi adanya ambiguitas atau pemaknaan ganda itu bisa saja muncul. Lalu yang keempat, biasanya informasi tersirat ini banyak ditemukan di dalam karya sastra, tapi juga tidak memungkiri bahwa juga ada teks yang me, apa ya istilahnya menyampaikan informasi atau makna itu secara tersembunyi atau implisit begitu. Dan yang terakhir, memerlukan pemahaman konteks dan penalaran untuk mengungkapkan maksud yang sebenarnya. Jadi itu tadi ya, kembali bahwasanya pembaca itu harus berpikir kritis, harus menentukan kira-kira maknanya itu seperti apa sih begitu. Nah, di dua informasi ini juga memiliki perbedaan di beberapa aspek, teman-teman. Yang pertama tentunya dari pengertian ya, sudah beda. Kalau tersurat itu ditemukan secara langsung di dalam teks, sedangkan kalau tersirat itu dapat didapat setelah membaca seluruh isi teks. Lalu juga penggunaan dalam bidang akademik. Nah, kalau tersurat itu biasanya digunakan dalam bidang akademik atau bidang lainnya. Nah, biasanya dia digunakan juga untuk pembuatan peraturan karena sifatnya yang jelas dan tidak ambigu. Lalu di tersirat itu biasanya digunakan di dalam literatur begitu untuk eh, memperbanyak kosakata begitu. Nah, di sisi ambiguitas juga sangat berbeda ya teman-teman. Kalau tadi di tersurat itu tidak bisa menimbulkan ambiguitas karena disampaikan secara langsung. Nah, sedangkan di tersirat ini
dapat menimbulkan ambiguitas karena pemaknaan itu bisa sesuai dengan penilaian pribadi masing-masing orang atau pembaca begitu. Lalu di aspek pemaknaan, nah di aspek pemaknaan ini kalau di tersurat itu mengandung pemaknaan primer atau utama karena langsung menggunakan kata yang berkaitan dengan teks. Nah, sedangkan kalau tersirat ini istilahnya mengandung pemaknaan sekunder karena perlu mencari tahu makna sebenarnya. Jadi bisa saja di tersirat ya itu makna yang kita temukan itu bukan yang utama. Begitu. Jadi kita harus cari lebih dalam lagi, kita harus berpikir kritis lagi tentang bagaimana menemukan makna tersirat atau informasi tersirat begitu. Nah, yang terakhir juga aspek dalam penggunaan karya sastra. Nah, kalau di tersurat itu sangat jarang ya teman-teman kalau digunakan dalam karya sastra karena biasanya yang di dalam sastra itu banyak menggunakan informasi yang tersirat. Karena kalau karya sastra kan harus keindahan ya, keindahan yang lebih ditonjolkan. Jadi biasanya menggunakan bahasa lain atau bahasa kiasan atau makna yang serupa tapi mengandung unsur keindahan begitu. Nah, setelah ini kita akan langsung membahas bang soal atau latihan soal tentang informasi tersirat dan tersurat. Sebentar, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, sing. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah terlihat? Sudah ya? Oke, sekarang kita lihat soalnya. Nah, di situ ada bacaan untuk nomor 1 dan 3. Kita langsung beranjak ke soalnya dulu. Kita lihat apa yang diinginkan, baru kita lihat bacaannya begitu. Yang pertama, berdasarkan teks tersebut, manakah pernyataan yang merupakan informasi tersurat tentang tujuan kampanye Germas? Nah, kalau tersurat berarti dia harus ada di dalam teks. Kita lihat. Fokusnya adalah informasi tersurat tentang tujuan kampanye Germas ya. Oke, kita lihat. Di kalimat pertama, ini disebutkan bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja meluncurkan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, ini kampanye ini secara tersurat, nah sudah sangat kita tahu ya, bertujuan untuk mendorong perilaku hidup sehat seperti aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, konsumsi buah dan sayur, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita cukup berhenti di situ saja. Yang lain tidak usah dibaca karena menghabiskan waktu. Kita lihat di pilihan A, B, C, D, dan E-nya ya. Yang A, Germas dirancang untuk mengurangi beban anggaran. Enggak ya, tidak sesuai. Lalu yang B, Germas bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Juga tidak sesuai. Yang C, Germas mendorong perilaku hidup sehat seperti aktivitas fisik dan konsumsi buah dan sayur. Nah, ini benar ya. Sesuai dengan pernyataan ini. Mendorong perilaku hidup sehat, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari sampai dengan pemeriksaan kesehatan. Kalau yang D tidak sesuai karena investasi jangka panjang bagi ketahanan kesehatan bangsa. Sebenarnya intinya sama, tapi yang ditanyakan adalah informasi tersurat. Jadi informasi yang memang ada di dalam teks. Jadi yang D kurang tepat. Yang E juga kurang tepat. Jadi yang C itu yang sudah sesuai. Lalu yang nomor 2, informasi tersirat. Nah, tersirat ya, perhatikan. Dapat disimpulkan dari komentar analis kesehatan masyarakat adalah, kita lihat komentar analis kesehatan masyarakat, di situ yang kalimat ke, ini ya, Menteri analis ya, mohon maaf. Ini seorang analis kesehatan. Nah, jadi kita fokusnya cukup di sini aja. Seorang analis kesehatan masyarakat berkomentar, meski anggaran untuk program promotif preventif seperti ini naik 15% dari tahun lalu, proporsinya masih kalah jauh dibandingkan dengan anggaran untuk pengobatan kuratif di rumah sakit. Nah, teman-teman, kalau kita lihat isi komentarnya seperti itu, maka kira-kira nih informasi tersirat apa sih yang dapat kita maknai di situ?
Kalau kita lihat yang A ya, pemerintah dinilai kurang serius dalam menangani masalah kesehatan kuratif. Nah, kira-kira apakah di situ ada perkataan, istilahnya ucapan yang menilai bahwa pemerintah ini kurang serius? Tidak ya, karena di sini kalau kita lihat, nah meski anggaran ini naik, tapi proporsinya masih kalah jauh dibandingkan dengan anggaran untuk pengobatan kuratif di rumah sakit. Artinya pemerintah itu menciptakan Germas ini agar tidak untuk mengurangi ini anggaran untuk pengobatan kuratif di rumah sakit. Walaupun untuk program ini juga naik 15%, tapi tetap lebih banyak anggaran untuk pengobatan kuratif di rumah sakit. Jadi ini adalah salah satu cara pemerintah juga untuk mengurangi anggaran untuk pengobatan kuratif di rumah sakit. Jadi yang A itu kurang sesuai karena terlalu ekstrim ya teman-teman ya. Lalu yang B, anggaran untuk pengobatan kuratif seharusnya dialihkan seluruhnya ke program promotif. Nah, yang B itu tidak sesuai ya teman-teman ya kalau kita lihat di sini anggaran untuk pengobatan kuratif. Nah, sedangkan di sini tidak disebutkan bahwasanya harus dialihkan ke program promotif ya. Di situ tidak disebutkan adanya pengalihan anggaran, melainkan hanya membandingkan antara program ini dengan anggaran pengobatan kuratif. Jadi tidak ada yang mengalihkan. Lalu yang C, program Germas diprediksi akan gagal mencapai tujuannya. Nah, yang C ini juga kurang tepat ya. Karena kalau kita lihat di sini, di dalam teksnya ini tidak ada, analis ini tidak menyebutkan bahwasanya akan ada kegagalan atau prediksi kegagalan dengan program yang dicanangkan ini. Nah, dan dia juga tidak diungkapkan di dalam teksnya. Jadi kalau tidak ada di teks dan berarti kan maknanya bukan itu, kayak gitu ya. Terus yang D, analisis tersebut setuju dengan proporsi anggaran kesehatan yang ada saat ini. Nah, kalau yang D ini bertolak belakang ya teman-teman dari komentar si analis kesehatan. Kenapa? Kita lihat di sini. Analis tersebut setuju dengan proporsi anggaran kesehatan yang ada saat ini. Sedangkan kita lihat di dalam teks. Meski anggaran untuk program promotif preventif seperti ini naik 15% dari tahun lalu. Artinya apa? Di dalam apa yang analis kesehatan masyarakat ini sampaikan, dia menyampaikan bahwasanya eh, di program ini tuh naik 15%, tapi proporsinya tetap kalah jauh jika dibandingkan dengan anggaran untuk pengobatan kuratif di rumah sakit. Jadi bertolak belakang dengan ini ya, tersebut setuju dengan proporsi anggaran kesehatan. Jadi kurang sesuai atau bertolak belakang. Kalau yang E, kenaikan anggaran program promotif preventif dinilai belum cukup optimal. Nah, kita lihat di situ. Meski anggaran untuk program ini 15%, ya kan? Proporsinya masih kali jauh dibandingkan dengan anggaran untuk pengobatan kuratif di rumah sakit. Nah, kita lihat teman-teman, bahwasanya di situ ada informasi tersirat yang tidak tertulis, tetapi dapat kita simpulkan bahwasanya di data itu atau pernyataan yang ada, analis kan menyampaikan ya bahwasanya meski ada kenaikan 15%, anggaran pro- anggaran promotif preventif itu masih kalah jauh. Nah, kata masih kalah jauh ini mengindikasikan bahwasannya kenaikan tersebut dinilai belum seimbang atau belum optimal untuk mengejar ketertinggalan dari anggaran kuratif ini. Jadi sangat belum optimal ya kalau kita lihat karena ada kata ini masih kalah jauh. Berarti dia belum optimal atau belum maksimal secara sepenuhnya begitu. Jadi yang nomor dua adalah yang E. Kemudian yang nomor tiga kita lihat pernyataan Menteri Kesehatan bahwa Germas bukan sekadar program seremonial, melainkan investasi jangka panjang mengandung makna tersirat bahwa kira-kira apa nih teman-teman? Kalau kita lihat ya pernyataan Menteri, berarti kita lihat bacaannya lagi. Kita fokus ke soalnya pernyataan Menteri Kesehatan bahwa Germas bukan sekadar program seremonial, melainkan investasi jangka panjang, mengandung makna tersirat. Nah, makna tersirat berarti makna yang tidak langsung ya, bahwa
Kita fokus ke sini dulu, coba kita lihat di sini. Untuk membangun ketahanan kesehatan bangsa, ia juga menekankan bahwa peningkatan angka harapan hidup harus diiringi dengan peningkatan kualitas hidup yang baik. Tapi kita fokus ke sini dulu aja. Karena yang ditanyakan adalah yang ini ya. Kita hanya fokus ke situ. Nah, maksudnya apa sih? Mengandung makna apa? Kita lihat yang pilihan A dulu ya. Nah, eh, yang A, program ini memerlukan biaya yang sangat besar untuk pelaksanaannya. Kira-kira benar atau salah? Sedangkan di sini kita lihat tidak ada pembahasan tentang biaya ya teman-teman ya. Yang A itu, nah, sedangkan di sini investasi jangka panjang ini itu dia bukan berbicara tentang biaya, melainkan tentang kehidupan seseorang, investasi jangka panjang untuk orang itu bisa hidup lebih lama begitu. Jadi investasi kesehatan bukan tentang biaya. Lalu yang B, program ini dirancang untuk memberikan manfaat berkelanjutan di masa depan. Benar atau salah teman-teman kalau kita lihat ini? Yang B, benar ya? Nah, karena kita lihat di situ, di kali kata investasi jangka panjang, seperti yang sudah Bu Dinda sampaikan tadi, itu mengarah pada sesuatu yang dilakukan hari ini untuk mendapatkan manfaat yang besar di kemudian hari. Nah, maka dari kata itu, secara tidak langsung, program yang dirancang itu untuk memberikan manfaat berkelanjutan di masa depan. Nah, jadi sesuai dengan pernyataan dari Menteri Kesehatan. Jadi yang nomor 3 adalah yang B. Kalau kita lihat yang C, program seremonial lainnya selama ini tidak ada manfaatnya. Nah, ini malah tidak ada di dalam pernyataan ya. Karena pernyataan ini membahas tentang investasi jangka panjang. Ya, adanya Germas ini itu diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang gitu. Jadi yang C itu tidak karena tidak ada di dalam teksnya, tidak didukung di teks itu tadi. Lalu yang D, masyarakat seringkali mengabaikan program-program seremonial. Nah, itu juga tidak ya, karena di sini tidak disebutkan bahwasanya adanya masyarakat yang mengabaikan program-program yang program-program yang seremonial begitu. Lalu yang E, keberhasilan program ini dapat diukur dalam waktu singkat. Nah, ini juga tidak tepat karena apa? Kalau kita lihat di sini ya, keberhasilan ini dapat diukur dalam waktu singkat. Nah, sedangkan di sini ada kata investasi jangka panjang. Nah, jangka panjang itu berarti berkelanjutan atau untuk kedepannya, tidak dalam waktu singkat. Jadi yang tiga adalah B ya. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini sampai 8 bacaannya sama ya teman-teman ya. Kita lihat soalnya. Pernyataan manakah yang merupakan informasi tersurat mengenai masalah digitalisasi arsip menurut teks? Jadi kita lihat yang tersurat. Ya, kita lihat fokusnya. Masalah digitalisasi arsip ya. Kita lihat di kalimat 1, digitalisasi arsip di lembaga-lembaga pemerintah mulai masif dilakukan. Proyek yang digadang-gadang akan mempermudah akses informasi publik ini ternyata menyisakan persoalan mendasar. Dalam laporan tahunan Ombudsman disebutkan secara tersurat bahwa banyak, nah ini, banyak instansi, kita fokusnya di sini berarti ya, disebutkan secara tersurat bahwa banyak instansi hanya memindahkan arsip fisik ke dalam bentuk digital tanpa melakukan perubahan mendasar pada sistem pengelolaan dan klasifikasinya. Oke, kita fokus hanya ke situ. Kita lihat yang A. Banyak instansi hanya memindahkan arsip fisik tanpa membenahi sistem pengelolaannya. Nah, sesuai ya. Sudah kita tahu bahwasanya jawabannya A. Kalau yang B, C, D, E, berarti kita lihat. Yang B, digitalisasi arsip hanya dianggap sebagai proyek pencitraan pemerintah. Tidak ya, karena di sini tidak disebutkan. Anggaran untuk pelatihan SDM mengalami pemotongan yang signifikan juga tidak. Jadi BCDE itu tidak ada di dalam teks. Jadi bukan ya. Nomor 5, makna tersirat. Nah, makna tersirat ini berarti kita perlu untuk mengetahui lebih dalam atau memahami konteks di teks itu sendiri. Yang nomor 5, makna tersirat dari pernyataan pegawai kementerian
Ini seperti mengecat dinding yang retak. Oke, kita nggak usah lihat teks ya teman-teman. Kita lihat dari kalimat yang ada di tanda petiknya. Nah, perlu kita melihat teks ketika kita masih bingung atau tidak paham ya. Nah, sekarang kita coba lihat teksnya dulu deh, konteks, biar kita tahu konteks yang ditanyakan ya. Pernyataan pegawai kementerian, kita fokusnya ke pegawai kementerian. Jadi di bagian ini ya, seorang pegawai di sebuah kementerian yang enggan disebutkan namanya berkomentar. Ini seperti mengecat dinding yang retak. Nah, kita lihat nih, kalau misalnya ini apa ya maksudnya kita belum tahu kan. Terus kita lihat tuh kalimat selanjutnya, tampak luar bagus tetapi strukturnya masih bermasalah. Nah, ini adalah poin yang bisa kita highlight untuk menjawab soal ya. Jadi maksud menteri itu bilang bahwasanya ini seperti mengecat dindingnya retak, yaitu tampak luarnya itu bagus, tetapi strukturnya ternyata masih bermasalah. Oke, sekarang kita lihat makna tersirat apa yang ada di kalimat tersebut. Kita lihat yang A. Proyek digitalisasi memerlukan biaya yang sangat besar untuk perbaikan infrastruktur. Nah, itu kurang sesuai ya, teman-teman. Kenapa? Kita lihat di sini tidak ada yang membahas biaya, melainkan membahas tentang struktur yang bermasalah. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, pemerintah lebih mementingkan penampilan fisik gedung daripada konten digital. Nah, itu tidak ya, karena di sini tidak disebutkan bahwasannya dia itu hanya mementingkan konten digital saja. Nah, tidak ada kalimat yang mendukung pernyataan yang B. Lalu yang C kita lihat. Upaya digitalisasi yang dilakukan bersifat superficial dan tidak menyentuh akar permasalahan. Nah, ini benar atau tidak kira-kira? Kita kalau misalnya kamu nggak tahu ya teman-teman tentang superficial itu apa sih gitu, kita bisa lihat di kalimat selanjutnya, tidak menyentuh akar permasalahan. Nah, kita lihat di kalimat mengecat dinding yang retak itu kan menyiratkan bahwasannya yang diperbaiki hanya yang luarnya atau tampilannya saja agar terlihat baik begitu. Sementara ada masalah struktural atau utama di sistem pengelolaan yang diabaikan. Nah, itu berarti dia masih belum menyentuh akar permasalahannya. Jadi, akar permasalahannya apa sih tentang ini? Tentang struktur yang masih bermasalah. Nah, sedangkan bagi tadi kan ya, kementerian itu menyebutkan bahwasanya seperti mengecat dinding yang retak. Nah, maka di teks tersebut, digitalisasi arsip ini hanya membenahi tampak luarnya saja, hanya membenahi eh, apa ya, istilahnya desainnya saja. Tapi ternyata tidak menyentuh akar permasalahan. Karena apa? Karena ternyata masih banyak instansi yang hanya memindahkan arsip fisik ke dalam bentuk digital tanpa melakukan perubahan mendasar pada sistem pengelolaan klasifikasinya. Nah, jadi itu permasalahannya, teman-teman. Nah, akibatnya apa? Arsip digital tersebut tetap sulit ditemukan oleh publik. Jadi dia masih belum menyentuh akar permasalahannya di situ. Jadi hanya luarnya saja kalau fisik itu sudah diganti ke digital, tapi ternyata isinya juga masih menyulitkan publik. Jadi nomor 5 adalah yang C. Oke, yang D juga tidak ya, hasil digitalisasi arsip justru merusak arsip fisik yang sudah ada. Ini tidak dirusak ya, melainkan hanya dipindah fisik ke digital, tapi tidak ada pembenahan untuk sistemnya. Lalu yang E juga tidak, proyek ini seharusnya diikuti dengan renovasi gedung. Nah, ini tidak ada yang membahas gedung sama sekali ya, karena kata mengecat dinding yang retak itu hanya sebuah kiasan, jadi bukan makna yang sebenarnya. Lalu yang nomor 6 kita lihat dari teks disimpulkan bahwa penyebab utama arsip digital tetap sulit diakses publik adalah, nah ini kita harus menentukan apakah informasi tersurat ataukah tersirat. Kita lihat nomor 6 yang A, informasi tersurat, pemotongan anggaran pelatihan SDM. Nah kita lihat nih, kalau kita lihat di teks ya, nah kita lihat di teks.
di sini memang ada. Di sisi lain, anggaran untuk pelatihan sumber daya manusia dalam mengolah sumber digital ini justru mengalami pemotongan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kita lihat teman-teman, yang difokuskan adalah penyebab utama arsip digital tetap sulit diakses publik. Jadi kalau kalimat yang tadi ya terkait pemotongan, dia itu bukan kalimat utamanya atau bukan ide pokok yang utama terkait kenapa sih kok digitalisasi digitalisasi arsip ini tetap sulit diakses oleh publik ya. Jadi pemotongan itu hanyalah pendukung dari adanya digitalisasi arsip. Jadi bukan yang utama. Jadi yang A itu bukan ya. Lalu yang B, informasi tersurat ketidaksiapan pegawai dalam menggunakan teknologi. Nah, kalau ketidaksiapan, kita lihat di sini tidak ada yang disebutkan bahwasanya tidak siap tentang teknologi. Jadi memang hanya instansi yang memang memindahkan aset fisik itu ke dalam bentuk digital gitu aja, tapi tidak disebutkan di sini bahwasanya kesulitan dalam hal teknologi. Jadi yang B juga tidak sesuai. Yang C, informasi tersirat, rendahnya minat baca dan literasi digital masyarakat. Nah, ini juga bertolak belakang ya teman-teman. Karena di sini tidak ada yang membahas tentang bahwa masyarakat itu memiliki literasi digital yang rendah. Melainkan yang disebutkan di sini adalah ini, karena tidak adanya perubahan mendasar pada sistem pengelolaan dan klasifikasinya yang mengakibatkan aset digital tersebut tetap sulit ditemukan oleh publik. Jadi memang dari sistemnya, bukan dari masyarakatnya. Jadi yang C juga kurang sesuai. Yang D, informasi tersirat, kurangnya komitmen untuk mereformasi sistem pengelolaan arsip secara fundamental. Nah, ini benar ya. Kenapa? Kita lihat di sini, kembali lagi ke teks ya, di bagian ini. Ini disebutkan secara tersurat bahwa banyak instansi yang hanya memindahkan ini ya. Jadi dia hanya dipindahkan tanpa adanya perbaikan terkait sistemnya. Akibatnya adalah, nah ini, tidak ada atau kurangnya komitmen untuk mereformasi. Nah, karena itu tadi hanya dari fisik ke digital. Kalau misalnya memang seseorang sudah berkomitmen untuk membenahi, ya berarti harus dibenahi kan. Tapi karena di teks itu, digitalisasi arsip itu tidak ternyata tidak menyelesaikan masalah karena masyarakat yang masih kesulitan untuk menemukan arsip atau arsip atau data-data yang dilakukan secara digital begitu. Lalu yang E, informasi tersurat laporan ombudsman yang tidak ditindaklanjuti. Nah, ini juga yang E ini bukan ya, ini adalah akibatnya. Jadi bukan penyebab utama dari aset digital ini. Jadi nomor 6 adalah yang D. Nomor 7, jika dikaitkan dengan informasi tentang pemotongan anggaran pelatihan, komentar pegawai kementerian tersebut menjadi semakin kuat karena, nah kita lihat di kalimat yang tadi juga ya, kita kembali ke ini, pegawai kementerian. Kita lihat soalnya, jika dikaitkan dengan informasi tentang pemotongan anggaran pelatihan, komentar pegawai kementerian ya, tersebut menjadi semakin kuat karena kita lihat yang A, menunjukkan bahwa ketidaksiapan SDM sudah diprediksi sejak awal oleh pemerintah. Nah, yang A itu ini ya, terlalu memberikan spekulasi yang berlebihan. Karena apa? Di sini tidak ada, kita lihat ya. Nah, di sini tuh bukan berarti dia tidak ada kesiapan siap, tapi hanya karena memang banyak instansi yang memindahkan dari fisik ke digital aja gitu. Jadi bukan berarti dia tidak siap gitu ya, terlalu spekulasi, memberikan spekulasi yang berlebihan. Lalu yang B, memberikan bahwa pemerintah sengaja ingin menggagalkan proyek digitalisasi. Nah, ini juga tidak ya, tidak tepat ya, sama dengan yang A, dia hanya memberikan spekulasi secara pribadi. Lalu yang kita lihat C, menjadi bukti bahwa pelatihan SDM tidak berdampak pada keberhasilan proyek. Nah, kalau kita lihat yang C, nah, yang C ini tidak didukung juga di dalam teks. Bahwasanya di dalam teks di sini tuh nggak ada kata-kata yang menunjukkan bahwa pelatihan SDM itu tidak berdampak pada
keberhasilan proyek. Nah, di sini, ya kan? Nah, dia tuh tidak disebutkan di situ bahwasannya eh, pelatihan SDM itu tidak berdampak pada keberhasilan proyek. Lalu yang D menjelaskan alasan teknis mengapa arsip digital sulit diakses. Dia memang menjelaskan teman-teman bahwasannya arsip digital ini masih sulit diakses oleh publik. Tapi kalau kita lihat yang D, dia terlalu sederhana alasannya. Karena kita harus juga melihat dari ini dikaitkan dengan informasi tentang pemotongan anggaran pelatihan. Begitu. Nah, kalau kita lihat yang E, menguatkan kesan bahwa solusi yang ditawarkan tidak serius dan tidak didukung sumber daya yang memadai. Nah, yang E ini betul ya. Kenapa? Kita lihat di situ. Nah, komentar pegawai kan menyoroti masalah yang mendasar ya. Artinya dia menyoroti tentang sistemnya. Nah, sementara informasi anggaran itu menunjukkan bahwa di sini informasi anggaran ya. Nah, ini informasi anggaran ini itu justru menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi masalah SDM yang merupakan bagian dari perbaikan sistem itu justru dikurangi. Nah, alhasil hal itulah yang kemudian menguatkan kesan atau simpulan tersirat bahwa solusi yang diambil pemerintah itu tidak komprehensif dan tidak serius. Karena di sini kan kita tahu ya bahwasanya hanya tampak luarnya saja yang bagus, tapi strukturnya yang masih bermasalah. Nah, sudah tahu bermasalah, nah pemotongan ini, justru ada pemotongan 20% untuk bagian SDM. Jadi, yang tepat adalah yang E, menguatkan kesan bahwa solusi yang ditawarkan itu tidak serius dan tidak didukung sumber daya yang memadai. Jadi, tujuh adalah yang E. Lanjut nomor 8, berdasarkan teks bagaimana penilaian yang paling tepat terhadap efektivitas proyek digitalisasi arsip pemerintah tersebut. Oke, kita lihat yang A dulu. Nah, sangat efektif karena semua arsip telah berhasil dialih mediakan. Ya, memang dia eh, dialih mediakan, tapi tidak membantu masyarakat dalam menemukan arsipnya begitu. Jadi yang A ini tidak akurat ya teman-teman ya. Kalau kita lihat yang B, efektivitasnya rendah karena tidak diikuti dengan perubahan sistem yang mendukung. Nah, itu tadi sesuai ya sama teksnya yang B. Kenapa? Di situ teks menyatakan tujuan proyeknya adalah mempermudah akses. Tapi ternyata kita lihat di sini ada kalimat bahwasannya ini arsip digital tersebut tetap sulit ditemukan oleh publik. Jadi masih efektivitasnya dinilai masih rendah. Nah, penyebabnya adalah tidak adanya perubahan sistem atau secara tersuratnya itu yang didukung oleh pemotongan anggaran eh, sumber dayanya begitu. Jadi dia menguatkan pesan bahwasanya efektivitas itu masih rendah karena tidak diikuti dengan perubahan sistem yang mendukung. Benar ya? Karena di sini kita lihat juga kan bahwasanya arsip digital itu belum sepenuhnya mempermudah masyarakat. Kalau yang C kita lihat cukup efektif meskipun terdapat kendala pada anggaran pelatihan. Tidak ya, karena di situ tidak dijelaskan bahwasanya eh, apa yang sudah dilakukan itu adalah hal yang efektif. Lalu yang D, belum dapat dinilai karena proyek masih dalam tahap awal pelaksanaan. Nah, kalau yang D ini bertentangan dengan teks bahwa nih, tadi kan bilangnya yang D itu masih dalam tahap awal pelaksanaan. Sedangkan di sini proyek yang digadang-gadang akan mempermudah akses informasi publik ini ternyata menyisakan persoalan mendasar dalam laporan tahunan. Nah, laporan tahunan berarti proyek itu sudah berjalan kurang lebih sudah bertahun kan, sudah ada hitungan tahun hitungannya. Karena sudah ada laporan tahunan dari Ombudsman begitu. Jadi yang D ini juga tidak sesuai dan yang E tidak efektif sama sekali karena tidak ada satupun arsip yang dapat diakses. Nah, ini juga
tidak didukung ya, bukan berarti tidak ada satupun, melainkan itu masyarakat kesulitan dalam mengakses arsip digitalnya begitu. Jadi yang 8 adalah yang B. Sekarang kita fokus di nomor 9. Kesimpulan yang paling tersirat dari teks di atas adalah, nah, kesimpulan berarti adalah keseluruhan ya teman-teman. Dan yang tersirat berarti yang tidak langsung disampaikan di dalam teks. Kita lihat teksnya dulu, kita pahami konteksnya. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa perusahaan rintisan atau startup di bidang teknologi yang didirikan oleh tim yang beranggotakan orang-orang dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam atau multidisiplin memiliki tingkat ketahanan bisnis 40% lebih tinggi selama masa krisis. Tim seperti ini cenderung mampu memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Oke. Namun, laporan yang sama juga mencatat bahwa 70% dari para founder startup mengakui bahwa proses pengambilan keputusan dalam tim multidisiplin memakan waktu lebih lama dan seringkali diwarnai dengan konflik akibat perbedaan paradigma. Oke, kita lihat yang A. Startup dan dengan tim multidisiplin pasti akan berhasil menghadapi krisis. Kita lihat yang A, pilihan yang A ya. Kalau yang A, kita lihat di sini tidak ada kata pasti akan sebentar, besaran. Kalau kita lihat di teks ini, nah dia tidak ada menjelaskan pasti akan berhasil menghadapi krisis, melainkan nah dapat nih menghasilkan solusi yang lebih inovatif begitu. Tapi juga ini teman-teman, kita lihat nih, proses pengambilan keputusan dalam tim multidisiplin memakan waktu lebih lama dan seringkali diwarnai dengan konflik akibat perbedaan paradigma. Jadi belum tentu berhasil. Jadi yang A itu tidak didukung adanya yang di teks ya. Lalu yang B, keunggulan tim multidisiplin harus dibayar dengan kompleksitas dalam manajemen internal tim. Maksudnya apa? Nah, kita lihat di situ teks menyebut keunggulan ya teman-teman, keunggulan, solusi, dan inovatif. Di bagian ini. Nah, ini ada inovatif. Nah, ini juga merupakan keunggulan. Nih, memiliki tingkat ketahanan bisnis 40% lebih tinggi selama masa krisis. Terus juga adanya solusi yang inovatif. Jadi ini ya, solusi yang inovatif. Nah, dan namun juga ada kelemahan di situ, adanya proses yang lambat ya, dan adanya konflik di bagian sini. Proses yang lambat dan juga bisa aja adanya konflik. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ada eh, trade-off atau pertukaran keunggulan tersebut datang dengan konsekuensi, yaitu manajemen internal. Manajemen internal itu siapa? Tim multidisiplin dan juga ini perusahaan rintisan atau startup di situ. Nah, kemudian manajemen internal yang lebih kompleks. Jadi di sini selain dia mengungkapkan keunggulan, juga ada kelemahannya. Jadi kita lihat yang B, keunggulan tim multidisiplin ya. Jadi dia memiliki keunggulan harus dibayar. Artinya harus dibayar itu berarti juga dia juga harus merasakan adanya kompleksitas dalam manajemen internal tim, yaitu tentang konflik atau proses yang lambat itu tadi. Jadi nomor 9 adalah yang B. Kalau kita lihat yang C, konflik dalam tim multidisiplin lebih merugikan daripada manfaat yang didapat. Tidak ya, karena di sini dia tidak ada yang paling dirugikan, melainkan dia menjelaskan adanya kelebihan dan juga kekurangan atau tantangan yang akan dihadapi. Kalau yang D, latar belakang pendidikan founder adalah satu-satunya penentu kesuksesan startup. Nah, ini apalagi ya, tidak didukung oleh teks begitu. Lalu yang E, solusi inovatif hanya dapat dihasilkan oleh tim yang homogen dan sepaham. Tidak, di sini juga tidak ada yang menyampaikan bahwasanya E ini bahwasanya
Solusi ini hanya dapat dihasilkan oleh tim yang homogen dan sepaham. Jadi dia tidak sesuai atau tidak didukung dengan adanya teks tersebut. Lanjut nomor 10, bagian mana dari teks yang secara paling tersirat menunjukkan adanya dilema atau konflik nilai dalam dunia penelitian. Oke, kalau tersirat seperti yang tadi sudah kita bahas ya, kalau tersirat maka kita harus membaca semuanya, kita harus memahami isi konteksnya. Yang kita lihat bacaan nomor 10. Bagian mana dari teks yang secara paling tersirat menunjukkan adanya dilema atau konflik nilai dalam dunia penelitian. Oke, kita lihat teksnya ya. Komite Etik Penelitian Universitas Nusantara akhirnya membatalkan seluruh penelitian yang melibatkan Dr. Ahmad Wijaya sebagai ketua tim setelah terbukti melakukan manipulasi data dalam jurnal internasional. Secara tersurat, sanksi yang diberikan adalah pencabutan semua insentif penelitian selama 3 tahun dan pembekuan jabatan ketua laboratorium. Namun, dalam rapat tertutup, komite juga merekomendasikan agar semua gelar akademik yang diperoleh mahasiswa bimbingannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditinjau ulang. Seorang anggota komite yang tidak ingin disebutkan namanya berkomentar bahwasanya tindakan ini bukan sekadar hukuman, tapi upaya restorasi kepercayaan ilmiah yang telah tercabik sebuah pesan keras bahwa integritas adalah harga mati. Di sisi lain, beberapa rekan sejawat Dr. Ahmad justru khawatir langkah ini akan meredam semangat inovasi dan membuat peneliti lain takut untuk mengambil resiko dalam eksplorasi ilmiah. Oke, kita lihat yang A. Pernyataan tentang pencabutan insentif dan pembekuan jabatan. Oke, memang ada. Nah, tapi di sisi lain yang ditanyakan adalah apa? Menunjukkan adanya dilema atau konflik begitu. Nah, yang ditanyakan pula adalah yang paling tersirat. Sedangkan di pilihan A, dia ada di dalam teks, benar ya? Di teks tadi kita sudah membaca ini, insentif penelitian selama 3 tahun. Nah, dan pembekuan jabatan. Jadi dia disampaikan secara tersurat, bukan tersirat. Lalu yang B, rekomendasi untuk meninjau ulang gelar mahasiswa bimbingan. Nah, sama. Ini juga tersurat. Kata apa? Kita lihat di sini ya. Sebentar. Di bagian ini. Merekomendasikan agar semua gelar akademik yang diperoleh mahasiswa bimbingannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ditinjau ulang. Jadi dia ada di dalam teks. Lalu yang C, komentar anggota komite tentang integritas sebagai harga mati. Nah ini juga ada ya. Oke. Integritas adalah harga mati, jadi dia secara tersurat. Lalu yang D, kekhawatiran akan sejawat bahwa langkah ini akan meredam inovasi. Nah, yang D itu kalau kita lihat tentang soalnya juga ya, yang paling tersirat menunjukkan adanya dilema atau konflik nilai dalam dunia penelitian. Kalau kita lihat di teks ya teman-teman, bahwasanya di sini ada bilang kalau tindakan ini bukan sekedar hukuman, tetapi upaya restorasi kepercayaan ilmiah yang tercabik. Sebuah pesan keras bahwa integritas adalah harga mati. Nah, kalau di situ kita lihat bahwasanya memang tidak ada yang bisa istilahnya gini. Karena si Dr. Ahmad ini memasukkan data ya di dalam jurnal internasional. Sebentar kita lihat. Nah, ini ya. Manipulasi data dalam jurnal internasional, maka konsekuensi yang diperoleh dari eh, adanya kasus ini yaitu pencabutan semua insentif, pembekuan jabatan, kemudian gelar akademik mahasiswa bimbingannya juga akan ditinjau ulang selama 5 tahun yang terakhir ini. Nah, di situ beliau juga mengungkapkan bahwasanya tidak hanya hukuman, tetapi upaya restorasi kepercayaan ilmiah yang tercabik. Tercabik itu berarti kan karena dia sudah melukai begitu ya, karena ada manipulasi data, apalagi di jurnal internasional. Yang menyatakan beliau juga menyatakan bahwa integritas adalah harga mati yang tidak dapat diganggu gugat. Nah, artinya kan seperti itu. Nah, menunjukkan adanya dilema. Kalau konfliknya kita sudah tahu ya, konflik nilai dalam dunia penelitian. Tapi adanya dilema. Dilemanya apa? Di sisi lain, Dr. Ahmad Wijaya ini juga harus dihukum. Tapi di sisi lain, kita lihat
Nih. Khawatir langkah ini akan meredam semangat inovasi dan membuat peneliti lain takut untuk mengambil risiko dalam eksplorasi ilmiah. Kalau kita lihat yang D, kekhawatiran rekan sejawat bahwa langkah ini akan meredam inovasi. Nah, dilemanya di situ. Di sisi lain memang beliau itu salah dan harus dihukum. Tapi di sisi lain, rekan sejawatnya ini juga takut. Takutnya apa? Bahwa langkah itu juga dapat meredam inovasi dari peneliti lain untuk takut mengambil resiko begitu. Jadi nomor 10 ini yang D. Karena memang itu ya dilema. Di sisi lain memang Dr. Ahmad Wijaya ini harus dihukum. Di sisi lain juga dapat mengakibatkan peneliti lain ini takut untuk mengambil resiko dalam eksplorasi ilmiahnya. Jadi kata dilema lebih tepatnya yang D. Nomor 11. Informasi manakah yang merupakan informasi tersirat dari komentar anggota komite tersebut? Oke, kita lihat komentar anggota komite ya, bahwasanya tindakan ini bukan sekedar hukuman, tetapi upaya restorasi kepercayaan ilmiah yang tercapek. Oke, kita lihat tersiratnya. Yang A. Dr. Ahmad telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ya, iya, memang melakukan kesalahan fatal, tapi bukan itu inti yang disampaikan oleh anggota komite. Jadi yang A kurang sesuai. Lalu yang B, komite etik bekerja dengan sangat profesional dan rahasia. Tidak ya, dia memang profesional, tapi tidak dengan yang rahasia. Jadi yang B itu kurang sesuai dan tidak didukung oleh teks begitu. Lalu yang C, tindakan komite bertujuan untuk membentuk presiden atau teladan hukum bagi peneliti lain. Nah, ini benar ya. Karena apa? Kita lihat di sini kan. Tindakan ini bukan sekedar hukuman, tetapi upaya restorasi kepercayaan ilmiah yang terjadi. Bahwasanya integritas adalah harga mati. Jadi si komite ini menyampaikan bahwasanya akan ada hukuman bagi yang melanggar atau yang melakukan kesalahan. Jadi yang 11 adalah yang C. Kalau yang dia anggota komite memiliki hubungan personal, enggak ya, personal yang buruk, karena di situ tidak disebutkan atau tidak disampaikan. Lalu yang E, mahasiswa bimbingan Dr. Ahmad kemungkinan besar juga terlibat dalam manipulasi. Nah, yang E ini spekulasi yang berlebihan ya teman-teman, karena di kalimatnya itu hanya ditinjau ulang, bukan berarti memang adanya manipulasi, jadi kurang sesuai. Jadi yang paling sesuai adalah yang C. Kemudian nomor 12, jika dikaitkan dengan keseluruhan teks rekomendasi komite untuk meninjau ulang gelar mahasiswa bimbingan Dr. Ahmad mengandung makna tersirat bahwa yang kita lihat ya tadi bahwasanya harus ditinjau ulang. Maka kita lihat yang A. Komite etik ingin menunjukkan wibawa dan kekuasaannya secara sepihak. Enggak ya, karena itu merupakan interpretasi atau pemikiran yang bersifat spekulatif. Nah, juga tidak didukung oleh logika yang ada di dalam teks. Karena di situ bukan berarti dia itu ingin menunjukkan bahwa dirinya berkuasa, dirinya itu berwibawa, melainkan dia hanya ingin menegakkan keadilan. Dia hanya ingin menegakkan bahwasannya yang salah yang bertanggung jawab juga harus bertanggung jawab. Jadi yang A itu kurang sesuai. Lalu yang B, keabsahan suatu gelar akademik sangat bergantung pada integritas pembimbingnya. Nah, ini sesuai teman-teman. Kenapa? Nah, kita lihat. Yang awalnya bermasalah adalah Dr. Ahmad Wijaya. Betul ya, di dalam teks ini kalau kita lihat. Tapi kenapa kok mahasiswa yang lain itu juga ditinjau ulang gelarnya? Nah, meninjau ulang gelar mahasiswa bimbingan Dr. Ahmad ini itu mengisyaratkan bahwa bimbingan dan supervisi dari seorang peneliti yang tidak berintegritas itu dapat meragukan keabsahan seluruh proses dan output akademik di bawahnya. Artinya apa? Dikhawatirkan bahwasanya Dr. Ahmad ini juga membuat apa ya istilahnya bimbingan dan supervisi itu tidak tidak memenuhi keabsahan gitu seluruh proses dan output akademiknya. Nah, dari situ kita tahu bahwasannya kredibilitas pembimbing itu melekat pada kredibilitas karya mahasiswanya. Jadi dikhawatirkan adanya yaitu tadi ya bahwa
bimbingan dan supervisi dari seorang peneliti yang tadi yang tidak berkredibilitas itu dapat eh, membuat keabsahannya juga tidak valid begitu ya teman-teman ya. Jadi yang 12 adalah yang B karena bergantung dengan integritas pembimbingnya. Kalau yang C, mahasiswa-mahasiswa tersebut dianggap tidak mampu menghasilkan karya yang valid juga tidak karena belum terbukti dan tidak didukung dalam teks. Lalu yang D, universitas ingin menghemat anggaran dengan mencabut gelar-gelar tersebut juga bukan ya, karena memang itu dilakukan, gelar itu dicabut karena memang kesalahannya si Dr. Ahmad Wijaya, bukan karena ingin menghemat anggaran. Lalu yang E, proses pemberian gelar dokter di universitas tersebut perlu dievaluasi ulang. Yang E juga tidak, karena tidak ada di dalam teks, tidak ada di dalam logika teks. Oke, lanjut nomor 13. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan berikut yang merupakan informasi tersurat tentang tantangan implementasi kurikulum merdeka? Jawaban lebih dari satu. Oke, kita lihat di dalam teks. Maka yang kita cari adalah yang memang ada di dalam teks karena informasi tersurat ya. Kita lihat yang A. Terjadi peningkatan partisipasi siswa dalam proses belajar. Oke, kita lihat peningkatan prestasi. Kita lihat di dalam teks ya. Implementasi kurikulum merdeka belajar di sejumlah sekolah menuai evaluasi beragam. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal partisipasi siswa dalam proses belajar dan penilaian autentik. Namun, sebuah survei terhadap guru oleh sebuah lembaga independen mengungkapkan bahwa 70% guru merasa kekurangan waktu untuk menyiapkan materi proyek basis fenomena seperti disyaratkan kurikulum. Oke, lanjut. Sebenarnya 65%. Oke, kita fokus di sini dulu. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal partisipasi siswa dalam proses belajar dan penilaian autentik. Nah, oke. Yang A berarti benar ya teman-teman ya, bahwasanya ada peningkatan partisipasi siswa dalam proses belajar. Nah, dari sini. Oke, yang B, 70% guru merasa kekurangan waktu untuk menyiapkan materi proyek. Nah, ini benar ya ini. Waktu untuk menyiapkan materi proyek. Oke. Kurikulum Merdeka dinilai sebagai terobosan konseptual yang brilian. Oke, kalau kita lihat yang C, bahwasanya eh, kita lihat di sini. Nah, seorang narasumber ahli pendidikan, Prof. Dr. Anindito, tahun 1999 menyatakan kurikulum Merdeka adalah sebuah terobosan konsep yang brilian. Memang benar. Tetapi, nah di sini kesenjangan antara harapan kurikulum dan kapasitas real di lapangan seperti beban administrasi guru dan kesiapan infrastruktur adalah tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Nah, jadi yang C ini belum tepat, belum sepenuhnya tepat ya, karena memang dia brilian, tapi adanya ini kesenjangan antara harapan kurikulum dan kapasitas real di lapangan, seperti adanya beban administratif guru dan kesiapan infrastruktur. Sehingga yang C itu bukan informasi tentang kurikulum merdeka ini bahwasanya dia tuh konsep yang brilian, melainkan dia lebih menjelaskan ke tantangan ya, tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Jadi yang C kurang tepat. Yang D, 65% guru kesulitan melakukan asesmen individu karena jumlah siswa yang banyak. Kita lihat di sini ya. Sebanyak 65% guru juga mengaku kesulitan melakukan asesmen individu. Nah, ini benar nih, karena sudah ada di dalam teks. Lalu yang E, kita lihat keberhasilan kurikulum bergantung pada dukungan sistemik. Oke. Yang E itu adalah, nah, yang E ini teman-teman, oke, yang E dia bukan jawabannya, walaupun dia ada di dalam teks, ya, ini kan.
Keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada dukungan sistemik. Sedangkan yang ditanyakan adalah tantangannya. Ya, jadi kurang sesuai. Yang E berarti bukan. Oh ya, tadi yang A ya, yang tadi kita lihat terjadi peningkatan partisipasi siswa juga bukan ya teman-teman, karena ini walaupun dia memang ada di dalam teks atau tersurat, tetapi yang ditanyakan adalah tantangan. Jadi tidak hanya isi teksnya itu tersurat atau tidak. Jadi yang A tadi kurang sesuai. Nah, jadi untuk 13 itu jawabannya adalah B dan D. Lanjut nomor 14. Pernyataan Prof. Dr. Anindito mengandung beberapa informasi tersirat. Oke, manakah pernyataan di bawah ini yang mencerminkan informasi tersirat tersebut? Oke, di Dr. Anindito ya. Kita lihat. Nah, di situ kurikulum merdeka adalah sebuah terobosan konseptual yang brilian, namun kesenjangan antara harapan kurikulum dan kapasitas real di lapangan seperti beban administratif guru dan kesiapan infrastruktur adalah tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan kurikulum ini sangat bergantung pada dukungan sistemik, bukan sekadar perubahan dokumen. Oke, kita lihat yang A. Perubahan kurikulum harus disertai dengan peningkatan kapasitas guru dan infrastruktur. Benar atau salah? Benar ya. Kok benar Bu, dari mana? Nah, kita lihat ya. Yang ditanyakan adalah tersirat. Nah, kalau kita lihat, ini adalah makna tersirat tentang ini. Keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada dukungan sistemik. Nah, dukungan sistemik ini mencakup kapasitas guru dan infrastruktur untuk menutupi kesenjangan yang ada. Jadi dia sesuai. Jadi di sini bergantung pada dukungan sistemik itu guru dan infrastrukturnya. Jadi bukan hanya dokumen-dokumen atau secara administrasi saja gitu. Jadi yang A itu sesuai ya. Lalu yang B yang meragukan bahwa kurikulum merdeka dapat diterapkan dengan sukses. Nah itu salah ya, karena bertentangan dengan ini. Sebentar ini. Profesor Dr. Anindita itu justru menilai kurikulum merdeka itu terobosan konseptual yang brilian. Jadi kalau yang B ini kurang sesuai ya. Kalau yang B kan meragukan kan. Jadi kurang sesuai. Lalu yang C, masalah yang dihadapi saat ini bersifat fundamental dan menghambat tujuan kurikulum. Nah, ini sesuai atau tidak? Kalau kita lihat di teks. Sesuai ya, karena kita lihat di situ, maksudnya istilah istilah apa tadi? Kesenjangan, ya, istilah kesenjangan di sini, kesenjangan antara harapan ini. Nah, itu dan tantangan yang nyata, sebentar. Nah, kesenjangan antara harapan kurikulum dan kapasitas di lapangan seperti beban ini merupakan tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan, artinya teman-teman. Nah, mengisyaratkan juga bahwasannya masalahnya itu bersifat fundamental dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan kurikulum. Jadi 14 yang C. Karena ini ya permasalahannya ya, tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan ini. Mengacu pada ini, administratif guru dan kesiapan infrastruktur. Sehingga dia itu bersifat fundamental yang dikhawatirkan ya dapat menghambat pencapaian tujuan kurikulum. Lalu yang D, dokumen kurikulum merdeka dinilai sudah sempurna. Nah, ini juga tidak ya, karena di sini tidak ada di dalam teks yang disampaikan tidak membahas itu. Kemudian yang E, kurikulum sebenarnya tidak memiliki komitmen. Nah, ini juga tidak. Jadi yang benar adalah yang A dan C, nomor 14. Oke, next 15. Manakah pernyataan berikut yang merupakan informasi tersurat tentang dampak negatif dari kebijakan larangan kantong plastik? Oke, kalau tersurat berarti kita langsung lihat di dalam teksnya. Kita lihat yang A. Kebijakan ini berhasil mengurangi sampah plastik hingga 30%. Ingat kita lihat soalnya tentang dampak negatif ya, jadi bukan positifnya. Dari kebijakan larangan kantong plastik. Nah, kalau yang A ya berhasil mengurangi sampah plastik hingga 30%, dia adalah dampak
positif. Jadi yang A sudah pasti bukan. Lalu yang B, biaya pembelian kantong alternatif memberatkan pedagang kecil. Oke, kita lihat. Nah, ini biaya pembelian kantong kertas atau kantong ramah lingkungan yang harus ditanggung dan dirasakan memberatkan. Nah, itu sesuai ya. Karena di situ disampaikan bahwasanya pembelian kantong alternatif ini justru lebih mahal dan memberatkan pedagang kecil. Lalu yang C, terjadi penurunan omset pada pedagang eceran. Oke, kita lihat. Nah, ini benar ya. Masyarakat cenderung berbelanja dalam jumlah lebih sedikit karena tidak lagi mendapatkan kantong plastik gratis yang berdampak pada penurunan omset pedagang eceran. Nah, sesuai ya, karena dia juga berdampak negatifnya. Yang dari kebijakan ini dinilai telah berhasil dan sukses. Nah, kata kebijakan ini dinilai berhasil dan sukses adalah dampak positif, jadi bukan dampak negatifnya. Yang E, masyarakat berbelanja dalam jumlah lebih sedikit, benar ya? Ini dia adalah dampak negatif karena dia nggak dapat plastik maka dia belanjanya lebih sedikit. Jadi yang 15 ini yang betul adalah B, C, dan E. Nomor 16. Pernyataan ekonom dalam teks tersebut mengandung beberapa informasi tersirat. Nah, oke, yang kita highlight adalah informasi tersirat. Manakah pernyataan bahwa ini yang mencerminkan informasi tersirat tersebut? Kita lihat ya. Yang A, kebijakan yang diterapkan saat ini dianggap tidak komprehensif dan menimbulkan ketimpangan baru. Oke, kita lihat. Benar atau enggak ya? Gini, seorang ekonom mengatakan kebijakan yang baik seharusnya tidak memindahkan masalah dari satu sektor ke sektor lain. Nah, apa yang dianggap sebagai solusi di retail modern bisa menjadi beban baru bagi ekonomi akar rumput. Maksudnya ekonomi akar rumput itu apa? Yang ada di bawah atau pedagang yang di istilahnya levelnya itu di bawah gitu, menengah ke bawah ya teman-teman. Nah, evaluasi ini perlu melihat dampak keseluruhan, bukan hanya angka pengurangan sampah yang parsial. Oke, kita lihat yang 16 ya tadi ya. Yang A, kebijakan yang diterapkan saat ini dianggap tidak komprehensif dan menimbulkan ketimpangan baru. Benar ya teman-teman ya. Karena tadi ya sudah kita baca bahwasannya eh, kritik yang disampaikan oleh ekonom tadi itu menyebutkan bahwa kebijakan baik tidak boleh memindahkan masalah, ya, tidak boleh memindahkan masalah dari satu sektor ke sektor yang lain. Nah, artinya apa? Di sini harus melihat dampak secara keseluruhan. Jadi tidak hanya salah satu saja yang diuntungkan. Nah, hal tersebut mengidentifikasi bahwasanya kebijakan saat ini dianggap parsial dan menimbulkan masalah baru ketimpangan, yaitu apa ini? Pada ekonomi akar rumput menjadi beban baru bagi ekonomi akar rumput. Jadi yang A sesuai ya. Lalu yang B, pemerintah seharusnya mencabut kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai. Nah, yang B itu tidak ada di dalam teks ya. Di situ ekonom tidak menyiratkan untuk mencabut kebijakan, melainkan mengevaluasi secara lebih komprehensif. Artinya apa? Agar kebijakan itu tidak merugikan salah satu pihak, begitu. Jadi yang B kurang sesuai. Lalu yang C, pedagang pasar tradisional seharusnya mendapatkan subsidi untuk kantong ramah lingkungan. Nah, ini lebih ke saran ya teman-teman ya. Saran atau solusi potensial yang mungkin bisa ditarik tetapi tidak secara tersirat dinyatakan oleh ekonom. Jadi ekonom tadi tidak bahas tentang subsidi kantong ramah plastik. Justru di kalimat yang tadi itu ekonom itu mengkritik masalah, bukan menawarkan solusi yang spesifik. Jadi yang C juga bukan. Lalu yang D, keberhasilan sebuah kebijakan lingkungan harus diukur dari dampak ekonominya terhadap seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena tadi kan eh, ditekankan bahwa pentingnya melihat dampak pada ekonomi akar rumput. Artinya tidak hanya salah satu saja yang diuntungkan, melainkan juga harus melihat dampak keseluruhannya, begitu. Bukan hanya pada satu indikator saja, yaitu sampah plastik. Jadi, yang D sesuai. Kayak yang E, angka pengurangan sampah 30% adalah angka yang tidak penting dan tidak valid. Nah, ini
Tidak ya, karena di situ kita lihat bahwa ekonom itu tidak menyangkal presentasi tersebut, tapi mengingatkan agar tidak hanya berpuas diri dengan angka yang parsial itu tadi. Oke, lanjut 17. Berdasarkan teks secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan yang kuat bahwa, jadi kalau kesimpulan yang kuat ini berarti yang memang kuat ya, yang bisa lebih dari satu. Kita lihat. Yang A, kebijakan larangan kantong plastik gagal mencapai tujuannya. Nah, itu salah ya. Karena kalau kita lihat tadi adanya pengurangan sampah hingga 30%. Jadi dia tidak gagal. Yang B, manfaat bagi lingkungan dari kebijakan ini lebih besar daripada dampak ekonominya. Nah, kalau lihat yang B itu kurang sesuai ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat teks tadi, dia itu tidak memberikan informasi atau analisis untuk membandingkan besaran manfaat lingkungan dengan besaran dampak ekonominya. Nah, sehingga klaim yang lebih besar itu tidak dapat disimpulkan secara valid. Jadi kurang sesuai. Lalu yang C, terjadi trade-off atau pertukaran antara pencapaian tujuan lingkungan dan dampak terhadap sektor ekonomi tradisional. Nah, ini benar ya, karena di dalam tes itu jelas memaparkan dua sisi ya, yang tadi keberhasilan mengurangi sampah atau lingkungan, tetapi justru menimbulkan konsekuensi yang mana konsekuensi itu berakibat pada beban ekonomi dan omset pedagang atau ekonomi tradisional. Nah, ini adalah bentuk trade-off atau pertukaran. Yang awalnya yang dibahas adalah lingkungan, ternyata menimbulkan masalah baru di bidang ekonomi pedagang kecil begitu. Jadi yang C sudah sesuai. Lalu yang D, pemerintah hanya memantau keberhasilan kebijakan dari satu perspektif yang sempit. Nah, ini hampir sama dengan yang C ya, bahwasanya pemerintah hanya melihat di masalah kebersihannya saja, tapi tidak melihat di masalah ekonomi pedagang kecil atau tidak apa ya, tidak melihat dampak secara keseluruhan. Jadi hanya secara sempit saja begitu. Jadi yang D sesuai. Yang E, pedagang pasar tradisional tidak memiliki kepedulian. Nah, yang E ini salah ya teman-teman ya, karena tidak ada yang menyebutkan bahwasannya sikap pedagang terhadap lingkungan. Nah, di teks ini masalah yang diangkat adalah masalah beban ekonomi, kan sikapnya si pedagang kecil itu tadi. Oke, jadi nomor 17 adalah yang C dan D. Lanjut 18. Oke, ini adalah true false. Kita lihat langsung aja ya, kita lihat di soalnya. Tujuan tersurat dari kebijakan Full Day School atau FDS menurut pemerintah adalah membentuk karakter siswa dan mengurangi waktu anak di luar pengawasan sekolah. Oke, kita lihat di teksnya. Kebijakan Full Day School yang dicobakan di beberapa sekolah menengah pertama kali memicu perdebatan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa melalui kegiatan kurikuler yang lebih insentif sekaligus menggunakan waktu anak di luar pengawasan sekolah. Nah, ini benar ya, karena ada di dalam teks nih. Bertujuan untuk membentuk karakter siswa melalui kegiatan kurikuler yang lebih intensif sekaligus mengurangi waktu anak di luar pengawasan sekolah. Sesuai ya dengan yang ini. Lalu yang nomor dua, teks tersebut secara terusan menyatakan bahwa mayoritas orang tua menentang pelaksanaan kebijakan full day school. Oke, kita lihat. Apakah dia menentang? Kita lihat di sini. Namun, hasil pengamatan oleh KPAI menunjukkan temuan yang berbeda banyak siswa memerlukan kelas fisik. Nah, yang B ini salah ya teman-teman, karena di teks sama sekali tidak memuat pernyataan bahwasannya ada data yang mengenai sikap orang tua. Jadi tidak ada di sini tentang sikap orang tua itu terhadap full day school ini bagaimana. Nah, di nomor 18 itu hanya disampaikan kebijakan full day school, bukan tentang bagaimana respon orang tua untuk menanggapi hal tersebut. Jadi yang B itu atau yang nomor 2 itu salah. Lalu yang C, simpulan tersurat yang dapat ditarik dari keseluruhan teks adalah bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diinginkan pemerintah dengan realitas dampak yang terjadi di lapangan. Nah, kita lihat apakah dia benar.
Oke, dia benar ya, karena apa? Teks di situ memaparkan tujuan positif dari pemerintah adanya full day school. Tetapi di sisi lain menyatakan temuan negatif dari KPAI ya di sini. Namun hasil pengamatan lapangan, nah jadi lapangan itu langsung di secara realnya ya oleh KPAI menunjukkan temuan yang berbeda. Bahwasanya adanya kritik ya, kritik dari psikolog. Hal ini mengarah kepada simpulan tersirat bahwa ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi di situ harapan dari pemerintah itu membentuk karakter siswa dan mengurangi waktu anak di luar pengawasan sekolah. Tapi ternyata realitanya juga ditemukan bahwasannya ini sebanyak siswa yang mengeluhkan kelelahan fisik dan mental yang justru berpotensi menurunkan konsentrasi belajar di jam-jam akhir. Nah, juga selain itu, waktu untuk berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan sosial di luar sekolah menjadi sangat berkurang. Jadi adanya kesenjangan ya antara tujuan dari pemerintah dan juga temuan di lapangan oleh KPAI. Jadi dia bersifat benar. Oke, 19. Kita lihat pernyataan yang pertama, informasi tersirat dari hasil audit BPK adalah bahwa program food estate telah berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. Oke, kita lihat di teksnya. Nah, di situ kita fokus ke ini ya, nih. Namun hasil audit BPK ya kan membuktikan bahwa lebih dari 70% bibit padi yang ditanam di lahan gambut tersebut gagal panen. Nah, jadi nomor satu adalah salah. Karena apa? Kalau di sini kita lihat ya, telah berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. Sedangkan di sini ada kendalanya yaitu gagal panen. Jadi dia bertolak belakang. Jadi sudah pasti salah. Lalu yang nomor dua, pernyataan ahli ekologi secara tersurat mendukung kelanjutan program food estate di lahan gambut. Oke, kita lihat apakah dia benar atau salah. Sebentar. Oke. Nah, yang nomor dua ini salah ya teman-teman. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini, para ahli ekologi dari IPB telah memperingatkan, jadi bukan malah mendukung. Ya, memperingatkan tentang dampak negatif konversi lahan gambut yang berarti tidak mendukung program tersebut. Nah, sedangkan di pernyataan nomor dua adalah mendukung. Jadi yang dua kurang sesuai. Jadi salah, salah. Lalu yang terakhir, simpulan tersirat tersirat dari komentar ekonom pertanian adalah bahwa program food estate nilai kurang efisien dan berisiko tinggi. Kita lihat ini seorang ekonom pertanian berkomentar investasi sebesar ini seharusnya dialihkan pada optimalisasi lahan pertanian existing di Jawa dan Bali yang infrastrukturnya sudah memadai daripada membuka lahan baru yang beresiko tinggi. Oke, kita lihat sebelum tersebut dari komentar ekonom pertanian adalah bahwa program. Nah, ini benar ya. Karena kita lihat di sini ada kata ini, seharusnya diarahkan pada optimalisasi lahan pertanian existing di Jawa dan Bali yang infrastrukturnya memadai. Nah, ini tuh berarti adanya penilaian dari ekonom pertanian bahwasanya kurang efisien dan beresiko tinggi karena dia ini membuka lahan yang baru. Jadi, pernyataan tiga adalah benar. Terakhir ya, nomor 20. Pernyataan Pernyataan Wakil Kepala Sekolah secara tersurat menyatakan bahwa pelatihan selama ini sudah sangat memadai untuk penerapan PJBL. Oke, apakah dia salah atau benar? Kita lihat. Pernyataan Wakil Kepala Sekolah ya, kita lihat. Oke. Hmm, Nah, ini, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum mengatakan pelatihan yang diberikan selama ini lebih fokus pada teori daripada praktik nyata di kelas. Guru menunjukkan mengambil berlanjutan bukan sekedar seminar satu hari. Oke.
Kita lihat pernyataan Wakil Kepala Sekolah secara tersurat menyatakan bahwa pelatihan JBL, PJBL. Nah, ini salah ya, karena kalau dilihat bahwasanya di sini ternyata Wakil Kepala Sekolah itu justru mengungkapkan bahwa ini diberikan selama ini lebih fokus pada teori daripada praktik di kelas. Artinya pelatihannya itu kurang maksimal. Jadi bertolak belakang dengan pernyataan ini. Nomor satu, salah. Nomor dua, informasi tersirat dari data observasi kelas adalah bahwa terdapat kesenjangan antara pemahaman teori dan kemampuan praktik guru. Oke, kita fokus ke observasi ya, kalimat yang menunjukkan observasi. Data dari sekolah menunjukkan bahwa 5% guru telah mengikuti PJBL. Namun, nah ini, observasi di kelas menunjukkan bahwa hanya 30% yang mampu menerapkannya secara optimal. Sebanyak 70% siswa mengeluhkan beban tugas kelompok yang tidak merata. 60% guru kesulitan mengevaluasi proses belajar yang berlangsung selama berminggu-minggu. Oke. Jadi pernyataan dua adalah benar ya, adanya kesenjangan. Bahwa kita lihat di situ banyak guru yang masih belum menerapkan secara optimal dan adanya gap antara tingginya partisipasi pelatihan itu kan 85%. Nah, sedangkan rendah itu berbalik dengan ini. Yang bisa menerapkan secara optimal hanya 30%. Nah, kalau 55%-nya di mana? Nah, itu berarti dia masih belum optimal dan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Teorinya yaitu dari pelatihan itu, sedangkan di praktiknya atau pelaksanaannya itu hanya 30% yang bisa melakukan dengan baik. Jadi, pernyataan dua adalah benar. Lanjut pernyataan tiga. Teks secara tersurat menyebutkan bahwa kurikulum merdeka akan dihapuskan karena tidak efektif. Nah, itu salah ya kalau kita lihat di teks ini. Karena apa? Di teks ini hanya membahas kendala implementasinya, sama sekali tidak menyebutkan tentang penghapusan kurikulumnya. Bahkan di sini hanya menjelaskan tentang apa namanya? Evaluasi yang dilakukan, bukan berarti dia langsung dihapus begitu saja. Jadi untuk yang 20 ini pilihannya adalah salah, benar, dan salah begitu. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang bank soal. Ada 20 soal ya, seperti biasa. Nah, nanti teman-teman bisa mengakses video ini kalau memang ingin berlatih dan belajar secara mandiri di LMS. Mungkin itu saja yang bisa Bu Dinda sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga kalian dapat memahami dengan baik. Ya, semangat belajar dan tetap berusaha sebaik mungkin. Bu Dinda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.